Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut saja ya. Materi kita hari ini adalah tentang sholat fardu. Ya, jadi sebelum kita lanjut kita memahami dulu apa sih pengertian daripada sholat itu. Jadi sholat adalah doa. Jadi setiap orang melaksanakan sholat tentunya dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat menurut istilah yaitu ucapan atau perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian hukum daripada sholat fardu, hukumnya adalah wajib terhadap orang yang mukallaf. Wajib artinya tidak bisa ditinggalkan ya. Jadi kata wajib di sini tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan berarti kita berdosa. Kalau kita laksanakan berarti kita mendapatkan pahala. Selanjutnya, adapun syarat sah salat, tentunya anak-anakku sekalian harus pahami dulu apa sih syarat sah salat. Yang pertama, pada saat kita melaksanakan salat tentunya kita harus bersihkan badan kita dulu, sucikan badan kita, sucikan tubuh kita, pakaian yang kita menggunakan kita harus bersihkan dulu. Kemudian tempat yang mau kita tempati itu tempat sholat itu harus bersih dari najis. Syarat yang kedua adalah suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian harus menutup aurat ya. Di mana batasan aurat laki-laki yaitu antara pusar sampai lutut. Kemudian batas aurat perempuan itu semua anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Kemudian syarat yang keempat adalah ya pada saat kita melaksanakan sholat tentunya kita harus menghadap kiblatnya ya. Tidak boleh membelakangi kiblat. Kalau kita membelakangi kiblat berarti sholat kita tidak sah. Kemudian selanjutnya ya tentunya pada saat melaksanakan sholat ya nanti waktu masuk baru kita boleh melaksanakan sholat. Itu ya tentang syarat sah sholat. Selanjutnya siapa saja yang diwajibkan untuk sholat? Maksud saya syarat wajib untuk melaksanakan sholat. Yang pertama adalah dia harus Islam. Tidak diwajibkan bagi seorang kafir. Jika ia telah masuk Islam, maka tidak wajib baginya mengulangi atau mengqada sholat-sholat yang telah ditinggalkan selama ia belum masuk Islam. Namun bagi orang yang murtad, apa yang dikatakan murtad adalah orang yang keluar atau berpaling dari agama Allah atau berpaling kepada agama Islam. Jika ia kembali lagi memeluk agama Islam, maka dia wajib mengulangi atau mengqada sholat yang ditinggalkan selama ia murtad atau keluar dari ajaran agama Islam. Secara wajib yang kedua adalah balik ya. Batasan balik itu bila mana sudah berusia 15 tahun. Ya dewasa ya sudah berumur 15 tahun. Tidak wajib sholat bagi anak kecil yang belum balik. Tapi untuk proses pembiasaan, anak kecil yang berusia 7 tahun harus mulai diajak sholat walaupun belum diwajibkan. Kalau sudah berusia 10 tahun ke atas, dia boleh dipukul jika tidak melaksanakan sholat. Kemudian syarat wajib yang kedua adalah dia harus berakal. Berakal yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang tidak hilang akalnya, dalam artian tidak gila ya, dan orang yang tidak pingsan. Ya selain daripada orang gila atau pingsan itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat, kecuali kalau dia sudah sembuh dari gilanya itu sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat, ataukah sembuh dari pingsan itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang keempat, syarat wajib yang keempat adalah suci dari hadas dan najis. Ya,
Saya kira hadas kecil yang suci dari hadas dan najis, berarti hadas kecil yaitu jika ia tidak dalam keadaan berwudu. Nah, itu tidak boleh melaksanakan sholat, harus berwudu dulu sebelum melaksanakan sholatnya ya. Kemudian hadas besar yaitu jika ia belum mandi dari junub, tidak wajib melaksanakan bagi wanita yang sedang haid dan nifas, dan tidak wajib baginya mengulangi atau mengqadha sholat-sholat yang ditinggalkannya selama haid atau selama dia melahirkan. Cukup ya, masih lanjut ya, hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi anak-anakku sekalian perlu juga mengetahui di sini apa saja yang bisa membatalkan sholat kita. Perlu kita ketahui bahwasanya ada banyak hal yang bisa bisa membatalkan sholat kita. Yang pertama, bila salah satu syarat atau rukunnya tidak dikerjakan atau sengaja tidak dikerjakan. Kemudian terkena najis, ya, di mana pakaian kita atau tempat yang kita tempati untuk sholat itu terkena najis yang tidak bisa dimaafkan, yang pada akhirnya sholat kita tidak diterima atau sholat kita batal. Kemudian harus apalagi yang membatalkan sholat adalah terbuka auratnya ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya hal yang membatalkan sholat adalah berkata-kata dengan sengaja dalam sholat. Kemudian mengubah niatnya, ya, niat sholat kan kita berniat sholat maghrib, ada niat-niat yang lain itu termasuk membatalkan sholat. Kemudian apalagi yang membatalkan sholat adalah sholat pada saat melaksanakan sholat itu dia makan atau minum saat dia sholat. Kemudian terakhir hal yang membatalkan sholat adalah tertawa terbahak-bahak dalam pelaksanaan sholat. Selanjutnya, saya kira sampai di sini pertemuan kita hari ini, dan maaf atas segala kekurangan, dan saya akhiri ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.